Sebelum kita hidupkan mesin mobil kita cek adalah untuk di bagian oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu cara mengecek kondisi mesin mobil Kijang Innova itu masih bagus atau tidak. Ini kebetulan yang saya pakai contoh adalah untuk di Kijang Innova tahun 2014 ya. Jadi ini adalah generasi terakhir sebelum keluar yang baru, yaitu Innova Reborn. Ini tipenya dia adalah G Luxury. Jadi ini tipenya Innova G Luxury ya, bensin 2000 cc Luxury. Jadi yang membedakan tipe G Luxury dengan tipe G itu adalah hanya terletak pada bagian bangku baris kedua ya. Nah ini, jadi dia captain seat. Kalau yang G biasa dia ini nyambung ya. Nah Luxury itu bedanya hanya di sini. Nah untuk rekan-rekan sekalian yang pengen meminang Kijang Innova tipe bensin, untuk mengecek kondisi mesin itu bagus atau tidak, itu yang pertama kita lihat itu di bagian mesin. Kita perhatikan semacam ini. Ini kalau kita lihat kanan kiri, ini kondisinya masih bersih ya. Jadi tidak ada tetesan atau lelehan oli. Jadi kita perhatikan di sela-selanya ini, jangan sampai pas kita beli mobil itu ada rembesan oli. Biasanya itu dari sini, packing atas ini, walaupun ini kelihatan sepele cuma tutup. Terus di bagian tengah ini kan ada sekitar 1-2 ya, jadi dua packingan. Nah ini kita perhatikan, jadi jangan sampai ada rembesan baik kanan maupun kiri. Nah jadi kalau kita lihat kan di sini bersih ya, jadi usahakan kondisinya bersih semacam ini. Nah ini, nah kalau kita sudah pastikan kondisinya bersih semacam ini, kita adalah lihat untuk di bagian oli. Jadi kita buka semacam ini. Setelah itu kita lihat adalah untuk level olinya ya. Jadi level oli adalah di sini maksimalnya di nomor 2. Kalau kita lihat pas, sudah itu kita rasakan daripada kekentalan oli. Jadi kita pegang semacam ini. Jadi dia ini licin, tidak ada gerenjel-gerenjel. Nah kalau dia ada gerenjel-gerenjel, berarti itu ada gram-gram atau bekas gesekan di dalam mesin mobil kita. Itu bisa jadi ada masalah. Tapi kalau ini kan licin ya, ini licin. Terus untuk mobil bensin ini, walaupun dia agak kilometernya sudah tinggi atau lama, itu cenderung warna olinya itu lebih jernih dibandingkan mobil diesel. Jadi rata-rata dia itu lebih jernih untuk warna olinya daripada mobil diesel. Apalagi dia kalau seandainya baru ganti, baru berjalan 500 kilo, itu kadang-kadang ya lebih bening lah olinya, atau lebih tidak pekat dibandingkan mobil diesel. Jadi kita rasakan, jadi jangan sampai ada gram-gram atau gerenjel di jari tangan kita. Buka adalah di radiator ya. Jadi kita lihat untuk radiator semacam ini. Nah kita pastikan di airnya ini kan dia ini pakai kolan ya, jadi tidak ada kayak mengkilat kayak oli. Jadi kalau dia ada campuran oli, berarti mungkin ada masalah untuk di silinder kopnya. Jadi kalau dia ada mengkilat kayak ada olinya, itu mungkin pernah ada masalah untuk di bagian mesin. Mungkin pernah kehabisan air, sehingga pernah dibongkar. Pas pembongkarannya tidak maksimal. Nah, jadi kita pastikan itu tidak ada semacam oli di air radiator. Setelah itu nanti pas kita hidupkan juga kita cek. Jadi kita cek, kita hidupkan. Nah jadi ketika kita kontak semacam ini, jadi semua lampu indikator itu adalah hidup. Jadi semua lampu indikator hidup, kondisinya normal hidup ya. Nah setelah kita start mesin, itu semua lampu indikator itu harus mati. Jadi semua lampu indikator itu harus mati. Jadi ketika kita start mesin, kita hidupkan. Nah ini ya,
Jadi ini adalah semua lampu indikator harus mati, kecuali kalau ini ya, ini adalah untuk sabuk pengaman. Terus ini adalah untuk pintu, ini adalah untuk di rem tangan. Nah, kalau itu tidak apa-apa, itu biasanya kalau pintu kita tutup ya dia akan otomatis mati. Sekarang kita tutup pintunya. Nah, ini akan mati ya. Rem tangan kita lepas, juga dia akan mati. Tinggal sabuk pengaman. Nah, berarti apa menandakan untuk semua kondisi komponen elektriknya itu tidak bermasalah. Jadi tidak bermasalah. Karena begitu mesin hidup, dia langsung mati. Jadi jangan sampai ada lampu indikator yang hidup ketika dalam kondisi mesin hidup. Kalau seandainya ada yang hidup, itu berarti menandakan ada masalah untuk di komponen mesin mobil kita. Terus kalau kita sudah cek hidupkan semacam itu normal, kita perhatikan adalah untuk di getaran mesin ya. Jadi kita lihat adalah untuk di goyangan mesin. Jadi usahakan iramanya semacam ini. Jadi ketukannya itu rata, dia tek. Jadi dia tidak pincang. Ketukannya rata, tidak pincang. Terus kita lihat getarannya ya. Getarannya kan kelihatan, di sini tidak ada getaran. Walaupun dia kita gas, itu juga dia getarannya tidak akan ada, dia malah semakin halus. Nah, kita usahakan semacam ini. Jadi ketukan mesinnya atau irama mesinnya itu sama, tek, tidak pincang. Terus getaran daripada mesinnya itu tidak kencang. Kita lihat, kalau seandainya kita lihat sudah suaranya, iramanya enak, getarannya sama. Terus kita perhatikan adalah untuk di bagian komponen yang lain, seperti fan bel segala macam, fungsinya dia goyang atau tidak ya, di bagian poli-polinya bawah segala macam itu kita perhatikan. Terus di sini ada asap yang keluar atau tidak. Kalau ada asap yang keluar berarti mungkin ada kebocoran untuk di packingnya. Termasuk ada oli yang kira-kira keluar atau tidak. Terus buka untuk di stick oli. Nah, stick oli semacam ini dia tidak ada daripada untuk asap yang keluar ya. Jadi normal. Selain kita cek kondisi getaran mesin, irama mesin, kita cek juga adalah untuk di air radiator. Jadi kita buka semacam ini untuk mobil yang dia masih ada termostatnya. Begitu pagi hari kita hidupkan atau baru kita hidupkan, otomatis dia tidak akan mutar ya. Jadi sirkulasi radiator ini tidak mutar karena kondisi termostat belum terbuka. Nah, kalau seandainya dia sudah kita hidupkan terus dia ini langsung mutar, nah ini berarti kita mungkin harus tanya dengan orangnya dulunya pernah bongkar mesin atau tidak, atau mungkin termostatnya itu pernah macet atau tidak. Nah, karena untuk melepas termostat ini sendiri, ini biasanya kalau dia tidak macet atau dia pernah turun mesin. Kalau termostat ini sudah berlepas, itu juga ya sebenarnya efeknya kurang bagus untuk di mesin ya, karena mesin itu tidak bisa mencapai suhu yang maksimal. Jadi kita pastikan, kita cek juga adalah kondisi daripada sirkulasi air radiator. Kalau dia langsung sirkulasi, itu berarti menandakan termostat sudah dibuka. Tapi kalau dia diam semacam ini, berarti dia masih terpasang. Kalau seandainya langsung sirkulasi, ya kita cek lebih teliti lagi di bagian mesinnya atau riwayatnya. Kemungkinan dulunya pernah dibongkar, terus hingga akhirnya termostatnya tidak dipasang, atau dia pernah overheat, ya kan, sering panas segala macam, nah, sehingga termostatnya dilepas. Nah, itu juga kita perlu teliti untuk pengecekan di bagian air radiator. Itu cukup gampang sekali kita menandain atau mencirenin termostat mobil itu masih terpasang atau tidak. Nah, kalau kita sudah anggap di mesin ini normal, segala macamnya normal, kita lihat adalah untuk di bau knalpotnya, kita bisa cek. Ini ya, kita lihat di sini tidak ada asap yang keluar. Nah, ini biasanya kalau pagi memang ada asap putih yang keluar, itu wajar ya, karena daripada proses pengembunan. Kalau seandainya dia keluar air di knalpot ini juga wajar. Nah, ini keluar air posisinya, ini wajar, berarti menandakan bahwa masih bagus untuk di dalam mesin mobil kita. Ini tidak ada asap yang keluar, terus baunya juga dia tidak pedas atau menyengat. Nah, seperti itu kira-kira rekan sekalian untuk mengecek kondisi mesin mobil itu masih bagus atau tidak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.